Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Mikrotik Indonesia. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya untuk melakukan backup konfigurasi di router OS Mikrotik. Nah, kita sebagai admin jaringan seharusnya memiliki backup konfigurasi router kita supaya nanti kalau Anda ingin menambahkan konfigurasi yang baru tetapi malah jadi error, kita bisa mengembalikan ke konfigurasi awal. Atau misalnya kita akan mengganti router kita dengan router yang baru, kita tidak perlu mengkonfignya dari awal. Penasaran bagaimana cara konfigurasinya, detailnya seperti apa? Tetap saksikan video kali ini, dan jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan klik tombol loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi terbaru ketika kami mengupload video di channel YouTube Mikrotik Indonesia. Untuk melakukan penyimpanan konfigurasi di router OS Mikrotik, ini ada dua metode untuk melakukan backup. Yang pertama metodenya adalah metode backup restore. Jadi backup ini pasangannya nanti adalah restore. Backup ini untuk proses penyimpanannya, kemudian restore ini untuk metode untuk menerapkan konfigurasi yang kita punya. Kemudian nanti metode yang kedua adalah ekspor import. Nah, ekspor ini untuk menampilkan atau menyimpan konfigurasi kita, dan import ini untuk menerapkan konfigurasi yang kita punya. Kita akan coba metode yang pertama, yaitu backup restore. Di sini saya sudah punya router Hub AC. Nah, router ini bisa Anda beli di halaman website kami, yaitu citraweb.com. Nah, kita akan mulai untuk config metode backup restore ini. Yang pertama kita remote dulu router kita. Menggunakan Winbox ya, saya gunakan Winbox untuk remote routernya. Kemudian di router ini sudah saya berikan konfigurasi, contoh di sini ada IP address sudah ada, kemudian yang lain misalnya IP root juga sudah ada ya. Nah, kita akan melakukan backup. Metode backup ini cukup mudah ada di menu files. Jadi metode ini sudah disediakan tombolnya di Winbox, jadi cukup mudah. Di files ini sudah ada tombol backup, kita bisa klik backup, dan di tampilannya backup ini kita diminta untuk memberikan nama file yang akan kita simpan nanti untuk konfigurasi yang kita punya. Nah, di sini misalnya Anda namai dengan backup router A misalnya. Kemudian di bawahnya kita diminta untuk memberikan password gitu ya. Ini password bukan password dari router yang kita punya, password user untuk remote ya, bukan. Tapi ini adalah password untuk file backup yang akan kita simpan. Jadi nanti saat melakukan restore harus memasukkan password juga gitu ya. Contoh di sini ada saat misalnya kita kasih password ya. Kemudian di bawahnya ini adalah ada metode encryption-nya. Jadi ini metode untuk pengacakan datanya. Di sini disediakan ada AES SHA-256 dan satu lagi RC4. Ya, bisa dipilih, silahkan. Nah, untuk teman-teman yang sangat susah untuk menghafalkan password, di Mikrotik juga disediakan di sini ada pilihan don't encrypt. Jadi ini kalau Anda centang, nanti untuk parameter password dan encryption-nya akan di-disable atau tidak diperlukan. Atau nanti file backup Anda ini tidak memerlukan password saat melakukan restore gitu ya. Contoh di sini saya akan melakukan don't encrypt aja biar tidak perlu pakai password. Saya akan klik backup. Nah, sudah akan ada muncul file baru dengan nama yang Anda definisikan tadi, yang kita definisikan tadi, dengan ekstensi .backup. Nah, setelah melakukan backup dan ada filenya di menu files, ini penyimpanannya masih disimpan di dalam harddisknya router kita. Kalau ingin Anda simpan di PC Anda, bisa Anda drag and drop ke desktop misalnya. Kalau Anda pakai Windows tinggal drag and drop aja. Kalau Anda pakai OS yang lain bisa melakukan FTP ke router, bisa di-download.
klik kanan, download, ini ada. Oke ya. Itu metode backupnya. Jadi tips dari kami, kalau misalnya Anda sudah melakukan backup, jangan lupa Anda simpan juga di PC Anda, supaya nanti kalau misalnya router terjadi kendala gitu ya, nanti misalnya harus diinstal ulang, nanti file yang ada di menu files ini biasanya akan hilang kalau diinstal ulang. Jadi kalau misalnya Anda punya backupnya di PC Anda, nanti bisa Anda upload ulang. Misalnya nih, saya hapus di file backup saya di dalam router kita, saya hapus, kemudian saya akan masukkan file backup punya saya, sama aja ya. Nah, ini akan muncul lagi ya. Untuk melakukan restore-nya, tinggal klik filenya yang Anda punya, kemudian klik tombol restore. Jika Anda tadi menggunakan password, jangan lupa kasihkan passwordnya apa tadi ya. Kalau saya tadi menggunakan don't encrypt, jadi tidak memerlukan password, jadi passwordnya bisa saya tutup. Jadi jangan lupa ditutup. Kalau seperti ini artinya ada isinya, tapi kita tutup di sini. Kemudian di restore. Jadi proses restore ini dia membutuhkan reboot. Jadi nanti si router akan reboot untuk menerapkan konfigurasi yang ada di file backup ini. Nah, ini routernya akan reboot terlebih dahulu. Kita tunggu sampai routernya menyala lagi. Nah, router kita sudah menyala, kita bisa remote lagi routernya. Nah, ini konfigurasinya masih ada lagi karena sudah kita restore. Jadi proses restore ini dia tidak memperdulikan kondisi awal dari router. Jadi meskipun Anda sudah ada konfigurasinya atau mungkin Anda reset ulang dari awal, nah dia tidak akan peduli karena dia untuk restore ini dia akan mereplace konfigurasi yang sebelumnya menjadi konfigurasi yang Anda restore yang paling baru gitu ya. Itu tadi untuk metode melakukan backup restore di router kita. Jadi tipsnya untuk melakukan backup restore ini, yang pertama mungkin tadi sudah saya singgung, jangan lupa Anda simpan juga filenya itu di direktori PC Anda. Kemudian jangan sampai lupa juga password dari file backup Anda. Nanti saat Anda lakukan restore, pasti dia akan minta password juga kalau Anda menerapkan password di file Anda tadi. Kemudian untuk teman-teman yang sering lupa password username password dari router kita, router yang Anda setting, pastikan juga Anda punya file backup untuk konfigurasi yang belum ada username password routernya. Supaya nanti kalau terjadi kendala, Anda lupa password gitu ya, Anda lupa password, Anda bisa lakukan reset atau mungkin net install, kemudian Anda restore untuk konfigurasi yang belum ada passwordnya. Nah, di Mikrotik juga menyediakan penyimpanan file backup ini di cloud-nya Mikrotik. Jadi di servernya Mikrotik sana kita disediakan slot untuk menyimpan file backup di cloud-nya mereka. Jadi nanti untuk detail konfigurasinya mungkin kami sudah punya videonya, sudah dibikinkan videonya. Untuk videonya cek link yang ada di deskripsi video ini. Untuk metode backup restore ini kami sarankan untuk router yang sama atau router yang identik atau mungkin sama-sama seriesnya, sama-sama jumlah interface-nya sama. Itu untuk metode backup restore. Tapi nanti kalau untuk router yang berbeda gitu ya, untuk yang router yang berbeda series atau router yang lain, Anda bisa gunakan metode yang kedua. Nah, yang akan kita bahas metode yang kedua ini adalah metode export import. Nah, untuk metode export import ini belum ada tombol di Winbox-nya. Belum ada tombol Winbox-nya, tapi kita disediakan terminal di sini, new terminal di sini kita bisa klik. Jadi kita harus menggunakan CLI atau command line interface. By defaultnya kalau kita klik export gitu ya, ketik export langsung di new terminal seperti ini. By defaultnya dia akan menampilkan konfigurasi yang sudah kita lakukan. Ini konfigurasi yang sudah kita lakukan. Untuk menyimpan ke dalam file, jadi kalau hanya ketikan export aja, ini di file belum tersimpan ya, belum ada file baru di sini. Kalau ingin Anda simpan, ketikan export, kemudian file.
Kemudian Anda bisa namain nama filenya apa. Contohnya tadi backup untuk router A. Saya enter. Nah, kalau menggunakan di belakangnya export file tidak menampilkan lagi, tapi langsung menyimpan di menu file di sini. Di sini ada backup router A. Nah, bedanya dengan yang backup restore, ekstensi yang ada di sini, ekstensi filenya menggunakan RSC. Nah, untuk RSC ini bisa kita, misalnya kita drag and drop ke desktop kita. Nah, untuk ekstensi file .rsc ini jika kita buka dengan text editor, contoh saya akan buka dengan Notepad ya di sini. Ini masih terbaca. Atau bisa juga Anda rubah. Anda rubah konfigurasinya, Anda sesuaikan interface yang Anda gunakan, misalnya nanti untuk kebutuhan router lain itu bisa di sini. Bisa Anda sesuaikan gitu, bisa Anda edit. Tapi kalau yang backup yang tadi, ini file yang tadi, yang router backup yang tadi, ini backup file ya. Kalau kita buka, dia diacak filenya. Jadi kayak binary gitu ya, acak. Tidak bisa diedit. Entah ini bahasa apa gitu ya. Kita tutup. Nah, di kelebihannya di ekspor juga sebenarnya kita bisa melakukan menyimpan gitu ya konfigurasi di menu-menu tertentu aja, jadi tidak semua konfigurasinya. Contoh misalnya saya akan menyimpan konfigurasi di misalnya IP address ya. Kita masuk ke menu IP address. Nah, kita ekspor. Nah, kalau ekspor aja hanya menampilkan aja. Tapi kalau Anda ingin Anda simpan, tambahkan file. Misalnya file ini adalah IP address, konfigurasi IP address. Di menu file akan muncul baru lagi IP address .rsc. Kita drag and drop lagi jika kita buka konfigurasinya ya. Oke. Nah, file .rsc ini bisa kita edit. Misalnya ini saya akan ubah, kita buka dengan Notepad. Kita rubah interface-nya, misalnya yang semula pakai bridge LAN gitu ya, kita akan ubah ke Ether 5 misalnya. Kemudian kita simpan. Ctrl save. Kita close. Kemudian file yang ada di dalam router kita hapus dulu. Kita upload file yang sudah kita edit. Kalau sudah terupload gitu ya. Nah, untuk metode ekspor import ini jangan lupa untuk konfigurasi lamanya kita hapus dulu, karena metode ekspor import ini tidak melakukan replace konfigurasi lama, tetapi dia hanya menambahkan gitu ya. Nah, kita lihat di konfigurasi lamanya, kita hapus dulu. Di dalam konfigurasi saya itu terdapat konfigurasi yang IP ini, bridge LAN dan bridge DNS. Saya hapus. Kemudian kita akan import filenya dengan sintak yaitu import. Import filenya apa? File namanya adalah IP address.rsc. Nah, sini script sudah successful, sudah terimport ya. Kita lihat di menu IP address sudah muncul IP yang baru dengan interface-nya sudah saya rubah ke Ether 5. Contohnya seperti itu. Nah, untuk proses ekspor import ini atau proses importnya ini dia tidak melakukan reboot, tidak perlu restart. Jadi dia hanya menambahkan perintah yang baru itu apa gitu ya. Kemudian sebenarnya di metode ekspor ini ada beberapa pilihan. Mungkin kita ketikkan export, kemudian kita tab 2 kali gitu ya. Di tab 2 kali ini ada beberapa pilihan, yaitu ada compact, ada file yang kita coba tadi untuk menyimpan ke dalam sebuah file, kemudian ada height sensitive, kemudian terse, ada verbose. Nah, kita akan coba satu-satu. Untuk yang compact ini sebenarnya sudah jadi defaultnya export. Jadi kalau versi dulu, versi masih di bawah versi 6 RC1 ke bawah atau mungkin versi 5, itu dia
konfigurasi yang default seperti misalnya saya tunjukkan di sini, ada mungkin di PPP misalnya, di VPN gitu ya. Di situ ada profile, yang di situ ada konfigurasi default seperti profile yang default sama profile default encryption. Jadi ini konfigurasi defaultnya. Nanti kalau yang versi lama itu dia ikut tersimpan gitu ya, dia ikut tersimpan. Tapi kalau Anda tidak ingin menyimpan yang default seperti ini, Anda bisa tambahkan pilihan yang compact ini, export compact. Tapi untuk versi 6 RC ke atas, RC1 ke atas, itu default exportnya sudah menggunakan compact. Jadi tidak perlu Anda ketikkan compact, sudah ikut. Misalnya nih, saya masuk ke menu PPP, profile, kemudian saya export. Nah, enter. Nah, di sini hanya muncul yang konfigurasi yang saya punya aja. Diketikkan compact juga sama, karena saya di sini menggunakan versi 644 sekian ya. Kalau Anda ingin melakukan ekspor semuanya, parameternya ditampilkan semua, meskipun yang tidak diisi pun ditampilkan, atau menggunakan metode yang baru, jadi yang default juga ikut ke export, Anda bisa gunakan yang pilihan yang terakhir tadi, verbose. Misalnya ini saya tampilkan export verbose. Nah, ini akan muncul semua parameternya muncul, dan yang default pun ikut terekspor gitu ya. Itu yang compact dan verbose. Kemudian di situ juga ada height sensitive. Height sensitive itu misalnya kalau Anda punya, contohnya mungkin lagi di sini ada secret misalnya ya. Secret di sini, kalau misalnya kita PPP secret, kemudian kita ekspor. Nah, passwordnya ini terlihat, jadi parameter passwordnya ikut ke ekspor, dan isian dari password juga akan terlihat. Kalau misalnya tidak ingin Anda ekspor juga untuk passwordnya, kita bisa tambahkan ekspornya pilihan height sensitive. Nah, parameter passwordnya sudah tidak ada. Kemudian yang terakhir adalah pilihan yang thirst, export thirst. Nah, kalau defaultnya kan setiap ekspor dia melakukan per menu. Jadi ini menu PPP secret misalnya, kemudian di bawahnya tinggal add semua ya. Kalau misalnya ingin menampilkan scriptnya ini per rules atau per aturan di sini, itu dari awal menu PPP secret sampai add dan ditulis lengkap gitu ya, itu bisa menggunakan thirst ini. Misalnya saya PPP secret kemudian export thirst. Nah, ditulisnya seperti ini. Jadi ini memudahkan Anda, misalnya Anda ingin copy paste suatu perintah, jadi sudah lengkap dituliskan langsung dari menu awalnya. Oke, itu tadi konfigurasi untuk ekspor import. Jadi sudah saya sampaikan untuk ekspor import. Nah, tipsnya adalah kalau ekspor import ini usahakan atau pastikan router sebelumnya itu dalam kondisi kosong, karena nanti importnya, proses import ini dia tidak akan mereplace konfigurasi lama, tapi dia akan menambahkan konfigurasi yang baru itu. Jadi lebih baik dari keadaan kosong Anda injekkan untuk router konfigurasi yang baru. Oke, itu tadi video mengenai backup konfigurasi di router OS Mikrotik. Anda tinggal manfaatkan mana yang cocok. Kalau saran saya sih Anda harus punya dua-duanya. File backupnya Anda punya, kemudian file export importnya juga Anda punya. Karena nanti kalau misalnya untuk backup dan restore ini diusahakan mungkin untuk router itu sendiri. Misalnya Anda punya router yang identik, nah itu bisa Anda gunakan untuk backup restore. Kemudian kalau Anda punya yang router yang berbeda-beda, Anda bisa menggunakan yang export import. Jadi nanti silahkan Anda lakukan semuanya. Anda simpan juga. Jangan lupa juga untuk yang export import, filenya juga Anda simpan di PC Anda juga.
Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga klik tombol loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi terbaru ketika kami mengupload video. Kemudian jangan lupa juga Anda share di sosial media teman-teman supaya nanti video ini lebih bermanfaat lagi. Untuk teman-teman yang ingin sharing langsung dengan kami, Anda bisa join juga di training yang sudah kami adakan, sudah kami publish di halaman citraweb.com. Silahkan Anda cek untuk jadwalnya. Kemudian untuk pembelian juga bisa Anda lakukan langsung di halaman citraweb.com. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa, sampai ketemu lagi di video Mikrotik selanjutnya.